Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Andre Yusuf dari kelas Jurnalistik B19 dengan NIM 1920503042. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur atau bagan redaksi media cetak. Sebelum kita masuk ke bagian atau struktur dari redaksi mengenai apa saja sih job desk mereka, kita harus tahu dan pahami sedikit apa sih media massa itu. Media massa itu atau pers yang sering kita sebut pers adalah istilah yang digunakan pada tahun 1920 untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk masyarakat yang sangat luas. Oke, setelah itu kita dapat memasuki bagan atau struktur redaksi media cetak. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pemimpin umum atau yang sering disebut sebagai general manager. Pemimpin umum bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan pers, baik ke dalam maupun keluar. Pemimpin umum atau general pers ini melimpahkan pertanggungjawabannya terhadap hukum kepada pemimpin redaksi sepanjang menyangkut isi penerbitan atau redaksional, dan kepada pemimpin usaha sepanjang menyangkut pengusahaan penerbitan. Selanjutnya ada pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi atau editor bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari. Ia harus mengawasi isi seluruh rubrik media massa yang dipimpinnya. Di surat kabar manapun, pemimpin redaksi menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh kegiatan redaksional. Ia tidak sebagai jenderal atau komandan yang diperintah atau kebijakannya harus dipatuhi bawahannya. Kewenangan itu dimiliki karena ia bertanggung jawab jika pemberitaan media digugat pihak lain. Kemudian ada dewan redaksi. Dewan redaksi biasanya beranggotakan pemimpin umum, pemimpin redaksi, dan wakilnya redaktur pelaksana, dan juga orang-orang yang dipandang berkompeten menjadi penasehat bagan redaksi. Dewan redaksi bertugas memberi masukan kepada jajaran redaksi dalam melaksanakan pekerjaan redaksional. Dewan redaksi pula yang mengatasi permasalahan pentingnya redaksional, misalnya menyangkut berita yang sangat sensitif atau sesuai tidaknya berita yang dibuat tersebut dengan visi misi penerbitan yang sudah disepakati. Selanjutnya ada redaktur pelaksana. Redaktur pelaksana atau sering disebut sebagai editor. Sebuah penerbit pers biasanya lebih dari satu. Tugas utamanya adalah melakukan editing atau penyuntingan, yakni aktivitas penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau disiarkan. Di internal redaksi, mereka disebut redaktur, desk atau desk editor, redaktur bidang atau redaktur halaman karena bertanggung jawab penuh atas isi rubrik tertentu dan editingnya. Seorang redaktur biasanya menangani satu rubrik, misalnya rubrik ekonomi, luar negeri, olahraga. Selanjutnya ada reporter. Di bawah para editor adalah para reporter. Mereka merupakan prajurit di bagian redaksi, mencari berita lalu membuat atau menyusunnya merupakan tugas pokoknya. Reporter juga seorang yang paling berjasa dalam pembuatan
suatu berita yang akan diterbitkan, karena seorang reporter merupakan seorang yang berada di garda terdepan yang mencari berita yang akan diliput. Selanjutnya ada fotografer. Fotografer atau wartawan foto atau juru potret. Tugasnya mengambil gambar peristiwa atau objek tertentu yang bernilai berita, atau untuk melengkapi tulisan berita yang dibuat wartawan tulis. Ia merupakan mitra kerja yang setara dengan wartawan tulisan atau reporter. Jika tugas wartawan tulis menghasilkan karya jurnalistik berupa tulisan berita, opini, atau feature, maka fotografer menghasilkan foto jurnalistik yang sering disebut jurnalistik fotografi, photographic communication. Fotografer menyampaikan informasi atau pesan melalui gambar yang ia potret. Fungsi fotojurnalis antara lain menginformasikan, meyakinkan, dan menghibur. Selanjutnya adalah sekretaris, yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur pendelegasian tugas yang telah ditentukan pemimpin redaksi, redaktur utama. Di samping menjelaskan tugas-tugas administrasi yang diberikan yang berkaitan dengan operasional keredaksian, sekretaris redaksi merupakan perangkat pendukung jajaran redaksi dalam menjalankan tugas dan aktivitas jurnalistik. Kemudian ada bagian usaha atau business department, bertugas menyebarluaskan media massa, yakni melakukan pemasaran marketing atau penjualan media massa. Bagian ini merupakan isi komersial, meliputi sirkulasi, distribusi, iklan, dan promosi. Biasanya bagian pemasaran dipimpin oleh seseorang memimpin perusahaan atau seseorang manajer pemasaran yang sering disebut marketing manager, yang membawahkan manajer sirkulasi, manajer iklan, dan manajer promosi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.